Ada lagi kitab Abnaul Imam fi Misra Wassam. Ini kitab Abnaul Imam yang kemarin Pak Muhdor marah-marah sama saya tuh, Imaduddin Dajjal. Ini kitabnya ada, kitab abad keempat, 473 Hijriah. Di sini disebutkan Ubaid sebagai anaknya Ahmad. Kata saya, ini baru bangun orang ini. Saya sudah meneliti kitab itu sudah 2 tahun yang lalu dan sudah sering dibahas oleh orang-orang yang membela Ba'lawi. Tapi ternyata dia mungkin ada yang bisikin, Bib, kitabnya ada tuh. Dia mungkin nggak mengikuti diskusi ini. Akhirnya dengan pede sambil marah-marah, mana katanya Ibad menantang Ba'lawi, ini Muhdor Al-Hamid sudah ada, pakai ini kitabnya. Dikerjain sama temennya dia itu. Ya Allah, kasihan amat dia dikerjain orang. Dia udah pede, kan kitabnya kitab asli bener tuh, kitab yang dicetak, bahasanya juga Arab. Ya siapa orang yang tidak sekolah itu, orang yang tidak mengerti metodologi penelitian pasti akan langsung, karena banyak ulama kita juga, kiai-kiai pakai kitab itu, Abnaul Imam fi Misra Wassam. Padahal kalau dibaca muqaddimahnya sudah jelas. Jadi kalau kita baca kitab sejarah, bapak-bapak, baca muqaddimahnya dulu. Pentahqiq itu kalau kitab masa lalu, di muqaddimah itu dia menerangkan bagaimana ini sampai kitab 1000 tahun kok bisa ketemu di saya. Itu dia menerangkan dulu, kitab ini saya temukan begini, metodologi yang saya gunakan adalah sama sekali tidak menambahi. Itu dia akan mengatakan begitu kalau misalnya asli. Kalau ada yang kosong, maka akan saya beri tanda titik 3, titik. Itu ulama-ulama muhakkik yang jujur. Ada juga muhakkik yang bukan tidak jujur, dia merasa mempunyai ilmu tentang apa yang tidak ada itu, misalnya sobek, tapi dia bisa melihat manuskrip yang mirip, kemudian kitabnya beda, tetapi ibarahnya, narasinya sama, maka kemudian walaupun sobek dia tambahin, tapi dia beri keterangan dalam footnote bahwa ini diambil dari kitab lain, seret. Tapi dengan ada di muqaddimah keterangannya. Ada juga yang tidak jujur, seorang muhakkik kitab masa lalu itu, yaitu dia ambil kitab Abnaul Imam itu yang ditulis 199 Hijriah, tahunnya itu 199 Hijriah, namanya Imam Toba-Toba. Kemudian dicetak hari ini oleh Yusuf Jamalul Lail, diberi angka tahun 400 Hijriah. Jadi ulamanya tahun 199 Hijriah, di jilidnya disebutkan 473 apa 37, saya lupa, itu sekitar itu. Kemudian dikatakan ini apa, ditulis oleh dia dan ditambahi oleh dia, Yusuf Jamalul Lail yang hidup sekarang itu, dicetak atas nama ulama masa lalu. Ininya pemalsuannya itu luar biasa. Makanya orang itu kalau baca Abnaul Imam bingung, karena khotnya, komputernya itu sengaja khot yang susah dibaca juga. Coba baca kitab Abnaul Imam, susah dibacanya kitab itu. Kenapa? Supaya orang bosen, supaya orang bosan dulu lah, yang penting keterangannya, nggak usah ini mah susah dibacanya. Dan lihat di dalam kitab Abnaul Imam itu judulnya gede kan, Abnaul Imam fi Misra Wassam, tapi sebenarnya dia tidak terlalu bohong juga, ada judul kecil di atas Abnaul Imam itu, dia kasih judul kecil Al-Aqdul Masi. Coba lihat, itulah sebenarnya nama kitabnya Al-Aqdul Masi itu, yang dikarang oleh Yusuf Jamalul Lail 1440 Hijriah. Mbek wingi ku mati nih gembek rong tahun. Tapi di dalam kitabnya ditulis abad kelima. Ning jerone dia sebutkan, di dalamnya dia sebutkan ini kitab ulamanya wafat tahun 199 Hijriah. Tapi kemudian naskahnya ada di cucunya yang hidup di abad kelima, namanya sama Toba-Toba kan, nama marga.
seperti ogan semua namanya. Kalau di apa namanya Medan tuh batu bara semua. Kalau yang gas semua. Nah ternyata begitu. Jadi sudah, aduh kata saya dua tuh kan. Di dalam turuk isbatin nasab itu yang pertama ayyara khatta nasabatin mauthuqin bihi. Itu toh. Itu syarat dari turuk isbatin nasab, cara penetapan sebuah nasab. Nah, sebuah catatan nasab, khattun nasabah itu selagi tidak mukhalafah lil usul, maka itu bisa dijadikan referensi sebagai data untuk pengisbatan sebuah. Mohon maaf Kiai Golib, mohon maaf, Anda keluar konteks, mohon maaf, Anda keluar konteks. Yang ditanyakan tadi itu adalah sumbernya, bukan masalah fatbun nasabahnya itu. Itu sumbernya dari mana mereka bisa tahu itu? Ya silakan, itu yang dijawab, itu fokusnya itu, pertanyaannya itu. Indah dalam turuk isbatin nasab itu harus melalui kaedah-kaedah ilmu nasab. Sebuah nasab yang sudah di abad 6 dan tidak bertentangan dengan nasab-nasab yang sebelumnya. Keluar konteks Kiai Golib, keluar konteks, saya moderator. Mohon maaf, keluar konteks. Ditanya sumbernya, itu fokus sumbernya dulu. Silakan, sumbernya dari mana? Lah, sampian ini apakah harus melalui kaedah-kaedah? Apa hanya melalui asumsi? Begini Bapak Nusantara cerdas, ya. Waalaikumsalam. Kalau Anda berbicara tentang metodologi atau tentang turuqu isbatin nasab, ya, itu nanti kita bahas. Sekarang yang kita bahas, jangan Anda berpikir kita nggak paham kaidah itu, nanti Anda blunder di situ nanti. Yang saya perlukan hari ini, sumber utama kitab As-Sajarah Al-Mubarakah, itu dari mana dia bisa memutuskan bahwa anaknya Ahmad bin Isa itu hanya 3. Gitu loh. Kan di sini kan ada kaidah Bapak, kalau bicara kaidah nih, wa yajibu 'alal bahits ay yarji'a lil usuli wal masadiril asliyah wala yarji'u lil masadiril thanawiyah wal mutaakhirah. Kan ada gitu kaidahnya. Wajib atas peneliti, pembahas, ya, untuk merujuk kepada kitab asal dan masadir asli. Gitu loh. Nah, sekarang saya tanya, rujukan asal atau rujukan masadirul asliyahnya Fakhruddin Ar-Razi, ya, di dalam menentukan anaknya hanya 3, itu masadir asliyahnya apa? Gitu loh. Kalau selagi tidak bertentangan sebuah khattun nasab, Ya bertentangan. Tidak bertentangan. Tunggu dulu. Bagaimana menentukan jumlah tanpa dia mengetahui itu sampian itu Tengku motong. Sebentar untuk menjaga kondisivitas diharapkan untuk tidak saling menyela. Mohon maaf Kiai Golib. Iya, jangan ada yang memotong. Itu masalah sumbernya aja dulu. Itu penting itu. Sebab kita juga pengen tahu itu sumber Sajaratul Mubarakah dari mana. Karena itu dijadikan dalil oleh Kiai Imad untuk memutuskan nasab para habaib. Itu sumbernya dari mana? Silakan Kiai Golib, itu aja dulu. Begini, Asy-Syajaratul Mubarakah itu merupakan sebuah nasun nasabah yang menjadi asli di dalam cara hasrnya putranya Sayyid Ahmad. Keluar konteks, mohon maaf Kiai Golib. Kalau misalnya Anda tidak tahu, jawab saja tidak tahu gitu. Jangan kemana-mana, ini kita lagi fokus. Sampai ini kemana-mana. Begini, selagi Asy-Syajaratul Mubarakah ini tidak ada kitab yang lebih tua yang menentang kepada Asy-Syajaratul Mubarakah dengan kredibilitas seorang Fakhruddin Ar-Razi, maka selagi tidak ada kitab yang lebih tua yang menyalahi kepada
nasun nasab Syekh Fakhruddin Ar-Razi Asy-Syajaratul Mubarakah, maka khotun nasab yang terdapat di Asy-Syajaratul Mubarakah ini, Asy-Syajaratul Mubarakah ini valid. Tak butuh dicari sebuah sumber dari mana, karena kevaliditasan Baik, kalau seorang begitu. nasun nasab Sudah. yang berupa Asy-Syajaratul Mubarakah sudah dan cukup. tidak menyalahi kepada kitab-kitab yang sebelumnya, karena khotun nasabah itu bisa menjadi valid apabila tidak mukhalafah lil usul. Begitu, karena usulnya hanya menerangkan sebagian dan baru diringkas melalui penelitiannya Imam Fakhruddin Ar-Razi, anaknya ada 3. Begitu. Berarti penelitian Fakhruddin Ar-Razi tidak perlu diketahui dari mana sumbernya. Begitulah khotun nasabah, karena Baik kalau nasabah- begitu. begini, Kalau begini, itu saya jawaban jelaskan Anda. dulu. Sudah Saya jelaskan paham. dulu. Oke, baik kalau begitu jawaban Anda. Ketika ulama mutaakhirin daripada ahli nasabah yang sudah mengisbat nasab Ba'alawi sebagai Sadatul Ashraf, ya, dibutuhkan nggak dari mana dalilnya? Ya, begini Tengku. Setelah Fakhruddin Ar-Razi ini, apakah nanti khotun nasabah ini bertentangan dengan yang lebih tua? Apa tidak? Loh, sementara Begitulah undang-undang dalam sementara Fakhruddin Ar-Razi nggak punya data. Ya berarti ketika Fakhruddin Ar-Razi nggak punya data, dia berlawanan dengan usul sebelumnya. Uang sebelumnya aja tidak ada yang mengisbat, ya kan? Sementara kitab-kitab mutaakhirin, ya, yang selain daripada Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang masyhur seperti ini, ya, seperti ini Al-Fakhri yang sesudah Asy-Syajarah Al-Mubarakah, Al-Asili, ya, Ibnu Anibah juga tidak menetapkan 3. Berarti kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi berlawanan dari mutakhirin dan berlawanan dari mutakaddimin. Bagaimana nggak berlawanan dengan usul? Maka dari itu kita perlu sumber. Anda ini nggak tahu kaidah. Anda yang nggak tahu. Apa? Andai begini Tengku, andaikan Tahdzibul Ansab ini hanya menyebutkan satu putra dari Sayyid Ahmad, baru ini yang namanya Asy-Syajaratul Mubarakah bertentangan dengan kitab yang sebelumnya. Loh, karena sekarang hanya menjelaskan sebagian. Muntakilah lebih dahulu dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Tidak membatasi anaknya menjadi 3. Mereka meriwayatkan yang mereka ketahui dari riwayat yang mereka dapat 2. Maka perlu diketahui dari mana riwayat Asy-Syajarah Al-Mubarakah hanya menentukan anak 3, nggak boleh lebih. Sementara ahli nasabah mutakhirin ada riwayat yang sampai pada derajat 6 orang anaknya, ada yang menyampaikan sampai 5. Jadi ketika dibatasi dari situ, berarti bagaimana ceritanya Imam Fakhruddin Ar-Razi menentukan anak sumbernya cuma 3 tanpa sumber? Kan lucu kamu menuntut ulama mutakhirin untuk tidak berlawanan dengan mutakaddimin, sementara Fakhruddin Ar-Razi menetapkan namanya anak 3 orang tetapi berlawanan dengan mutakaddimin lagi. Gimana? Ini Lucu kamu. Oh, bukan lucu Anda. Kamu yang nggak ngerti tentang kaidah ilmu nasab. Kamu tuduh orang nggak ngerti, wong kamu aja nggak Untuk bisa. kondisivitas, sebentar. Saya moderator, sebentar. Ya, Untuk saya kondisivitas, mau- tolong jangan ada yang memotong dulu. Untuk kondisivitas diharapkan Kiai Golib jangan muter-muter, jadi fokus pada pertanyaan. Dan juga Tengku juga, mohon maaf saya tegur Tengku juga jangan ada yang pemotongan. Jadi kita bisa mengambil poinnya dari sini begitu. Ya silakan Kiai Golib tanya pertanyaan Tengku itu dijawab dengan benar, maksudnya gitu. Silakan. Ya begini ya. Fakhruddin Ar-Razi ini tidak bertentangan dengan nasabah yang sebelumnya. Kenapa? Karena nasabah sebelumnya tidak pernah menghasar nasabnya Sayyid Ahmad Al-Abah. Itu satu. Sedangkan Fakhruddin Ar-Razi telah menemukan
dengan kredibilitas Imam yang besar Fakhruddin Ar-Razi Rai melalui penelitiannya telah memutuskan bahwa nasabnya putranya Sayyid Ahmad Al-Abah itu hanya 3. Jadi hasar hanya 3. Sehingga ulama mutaakhirin untuk menambahkan dari 3 itu harus tidak menyalahi kitab yang lebih tua, alla takuna mukhalifatan lil usul, maka harus menemukan asyajaratul yang lebih tua dari asyajaratul mubarakah yang mengatakan bahwasanya Sayyid Ahmad Al-Abah ini tidak dihasar 4, tidak dihasar 3, ada 4. Itu ulama mutaakhirin harus menemukan kitab yang lebih tua dari Asyajaratul Mubarakah, karena di abad 6 ini sudah dihasar putranya Sayyid Ahmad Al-Abah ini hanya 3, sedangkan ulama mutaqaddimin tidak pernah menghasar nasabnya putranya Sayyid Ahmad Al-Abah, sehingga Ki Golib, kita sudah ambil poinnya. Ki Golib, kita sudah ambil poinnya. Gimana? Enggak, maksudnya begini, kita sudah ambil poinnya. Anda tadi terus mengulang-ulang dengan kata itu, makanya saya potong, mohon maaf. Kita sudah ambil poinnya. Silakan Tengku untuk memberikan jawaban. Baik, saya pernah tahu daripada yang sering-sering disampaikan oleh oleh rombongan Imad, ya. Laulal masadir fala isbatalah. Jikalau tidak ada sumber maka tidak ada isbat. Ya, baik. Jadi saya ingin memperjelaskan kembali, ternyata kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah tidak ada sumbernya. Tidak ada sumber membatasi anaknya hanya sebagai 3. Lalu dengan demikian mereka mengklaim bahwa tidak boleh ada berlawanan dengan kitab sebelumnya, ya kan? Nah, ketika dia menyatakan demikian, baik, kita kembali kepada pokok bahwa sumber daripada kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah pertama masih wafihi nazrun, ya, artinya masih dipertimbangkan, belum bisa dijadikan satu jawaban. Wafihi nazrun, karena tidak ada marja, kecuali dia sebagai sumber utama orang yang hidup di zamannya orang tersebut. Sementara Imam Fakhruddin Ar-Razi tidak hidup sejaman dengan Ahmad bin Isa, tidak hidup sejaman dengan Abu Muhammad Abu Ja'far, tidak hidup sejaman dengan Ali yang ada di Ramallah, tidak hidup sejaman dengan Husain yang keturunannya ada di Naisabur. Jadi asumsi daripada Kiai Golib tidak ilmiah. Baik, Kiai Golib sudah nggak sabar kayaknya. Dia ingin mempertanyakan sumber, adakah Syajarah Al-Mubarakah itu berlawanan dengan sumber daripada terdahulu. Maka saya katakan Syajarah Al-Mubarakah itu bersalahan atau berlawanan dari sumber yang tertua, yaitu kitab Abnaul Imam, ya, di mana di dalam kitab Abnaul Imam ditentukan anaknya sebagai 4 orang, bukan 3. Namun demikian, kitab Abnaul Imam ini juga sudah diakui keabsahannya oleh ulama ahli nasabah, ya, karena tadi dibilang khatun nasabah itu adalah yang mausukah, yang terpercaya, dapat diamalkan isbatnya. Namun demikian, dia menolak kitab Abnaul Imam tanpa mempunyai data-data ilmiah, melainkan hanya substansi transidental lepas dari materi. Artinya substansi yang dia buat adalah asumsi yang tidak dipertanggungjawabkan berdasarkan data dan fakta. Silakan kalau ingin menentang kitab Abnaul Imam untuk membuktikan data dan faktanya, dari mana dia menyatakan kepalsuannya. Fadhal. Ya, silakan Kiai Golib untuk menjawab pertanyaan Tengku. Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya beri waktu untuk menyatakan begini.
Asy-Syajaratul Mubarakah itu tidak bertentangan dengan kitab-kitab yang sebelumnya, karena sebelumnya tidak pernah menghasar nasabnya Sayyid Ahmad Al-Aba, putranya Sayyid Ahmad Al-Aba, yaitu kurang atau lebih dari 3. Begitu. Maka Asy-Syajaratul Mubarakah kevalitannya sebagai khatun nasab yang dijadikan rujukan pengisbat nasab itu sudah kategori thiqah. Itu. Yang mana yang tika? Yang mana yang tika? Ya, Asy-Syajaratul Mubarakah dulu sebentar. Asy-Syajaratul Mubarakah dari Imam Fakhruddin Ar-Razi ini sudah menjadi khatun nasabah yang mauthuqin bihi, karena kitab Asy-Syajaratul Mubarakah tidak pernah bertentangan dengan kitab yang lebih tua, karena kitab yang lebih tua hanya menjelaskan bagian dari putranya Sayyid Ahmad Al-Aba. Ini yang perlu dicatat. Salah. Terus. Sebentar. Tentang kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Saya jawab sekarang. Kitab Jangan dulu. Anda sudah memutuskan narasi. Jangan dulu. Gini, supaya tidak bias di pendengar di bawah. Jadi saya katakan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah wa fihi nazrun belum bisa dikatakan benar atau sikah pembatasannya. Karena Anda kesikuan sebuah jangan khatun seperti itu nasabah. yang Begini. jujur. Kalau khatun nasabah Abnaul Imam juga khatun nasabah. Gini loh. Abnaul Imam lebih tua daripada Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Anda akuin nggak tuh? Abnaul Imam fi Misr wa Syam memang lebih tua dari Asy-Syajaratul Sudah Mubarakah. selesai. Artinya sekarang kita sudah berbicara Abnaul Imam kan lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Di mana Ya, Asy-Syajarah ya. Al-Mubarakah membatasi anak 3. Sementara di dalam kitab Abnaul Imam tidak membatasi anak 3. Dia di sana menyebutkan 4 secara lengkap. Nah, otomatis terjadilah perbedaan antara Asy-Syajarah Mubarakah yang kemudian dengan dengan Abnaul Imam yang terdahulu. Dalam metode kami ya kami ketahui, kami tidak membatalkan Asy-Syajarah Al-Mubarakah, tapi kami menghimpunkan kedua naskah tersebut dengan membatalkan inhisar, tidak membatalkan masbut yang ada di kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Yang dibatalkan adalah inhisarnya. Untuk demikian Anda harus punya kaidah, harus mengetahui kaidah kitab yang lebih dahulu lebih akuat daripada kitab yang kemudian ketika telah menyebutkan orang yang sama, kecuali tidak disebutkan sama sekali. Makanya oleh sebab itu kita kembali kepada pokok. Ketika Anda membatalkan nasab Alawi dengan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakahnya, Anda bisa memverifikasi kitab Abnaul Imam sudut kepalsuannya itu dulu. Fadal. Nah, makanya saya jelaskan Asy-Syajaratul Mubarakah itu tidak bertentangan dengan kitab yang lebih tua. Terus masalah Abnaul Imam fi Misr wa Syam begini. Kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam ini tidak bisa dikategorikan mauthuqin bihi. Bukan masalah Ibnu Muammar Yahya bin Muhammad bin Qasim bin Tobatobanya, karena di dalamnya terdapat tambahan dari pentahkiknya Ibnu Shadaqah Al-Warraq yang wafat tahun 1180. Berarti tambahan itu ada di abad 12, bukan ada di abad 5. Sebentar Ki Golib, sebentar saya potong. Tengku, ini kalau misalnya banyak yang naik nanti akan gaduh. Siapa yang naik-naikin ini, Tengku? Mohon maaf. Oh ya, turunin aja ya. Iya, maksudnya biar kita aja karena kalau kebanyakan orang nanti biar saya ada di sini, ada Habib Muhajir, ada Wawan, terus ada Ki Golib, ada Tengku juga. Jadi jangan terlalu banyak yang naik nanti gaduh. Ini kan apa? 3 saja, 3 orang saja. Turunkan Ya, semua. udah. Turunkan semua. Iya, sudah. Jadi Udah segini aja. Ya, silakan. Oke. Nah, Nih, saya jawab tentang Abnaul Imam fi Misr wa Syam. oke, lanjut. Ya, begini. Ya, silakan. 1,
tentang kitab Abnaul Imam fi Misra Wassam yang merupakan tulisan dari Abil Muammar Yahya bin Muhammad bin Qasim ibnu Toba ini merupakan khattun nasabah. Syaratnya khattun nasabah harus mausukin bihi. Harus mausukin bihi. Maka di Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab di halaman 42, qayyid mausukin bihi itu harus sihhatu nisbatin nas lin nasabah. Maka catatan anak yang namanya Abdullah yang dicantumkan di sana memang harus tulisan asli dari Ibnul Muammar Yahya bin Muhammad bin Qasim Al-Husaini Ibnu Toba. Begitu. Setelah diteliti, ternyata itu adalah tambahan Ibnu Sodaqoh yang dicampur dengan tulisan Ibnul Muammar bin Yahya bin Al-Qasim ibnu Toba. Oh, berarti ini bukan nasin nasab, sehingga khattun nasab yang berupa Abnaul Imam fi Misra Wassam yang terdapat nama Abdullah ini tidak mautsukin bihi, sehingga Syajaratul Mubarakah tidak bertentangan dengan Abnaul Imam fi Misra Wassam. Begitu. Oke, kita bisa ambil poinnya, berarti Anda itu mengatakan bahwa Abnaul Imam itu tidak bisa dijadikan referensi rujukan, begitu, karena itu tidak sikoh. Ya, silakan Tengku untuk menjawab. Baik. Pertama, Ustaz. Sebentar. Udah waktunya saya. Anda Silakan Tengku. Saya paham. Tengku. Udah diam dulu. Iya. Jadi pertama, Ustadz Ghalib, ya, beliau ketika membawa kitab Al-Kafil Muntakhab, ya, itu di situ dia mengatakan bahwa untuk mausukahnya catatan ahli nasab itu harus benar-benar nasabnya terverifikasi kesehatannya, artinya kebenarannya. Ya, di sini dia tidak adil, ya. Tidak adil ketika tidak ditemukan marji sumbernya As-Sajarah Al-Mubarakah, dia menganggap bahwa kitab itu sika. Ini dicatat, tolong dicatat, ya. Kedua, dia mengatakan bahwa kitab Abnaul Imam sudah terjadi penambahan, ya kan? Nah, oleh sebab itu saya ingin bertanya, apakah penambahan yang tidak merusak naskah aslinya penulis itu dibatalkan atau dianggap palsu atau ditolak? Coba dijawab singkat dulu. Apakah, jadi penambahan yang mana yang bisa membatalkan kitab tersebut, begitu kan Tengku? Bukan. Ya kan? Penambahan gimana? Yang dibuat tanpa tanpa merusak penulisan asli, ya, atau yang disebut dengan naskah aslinya musannif. Apakah itu dipandang penambahan yang galat atau keliru sehingga iya, paham. Ya, kita ambil poinnya. Jadi penambahan yang mana yang sehingga Ki Ghalib ini mengatakan bahwa Syajaratul Mubarakah itu galat ataupun keliru, begitu kan Tengku? Ya. Maksudnya? Ya, silakan jawab. Ki Ghalib, penambahan yang di mana Anda mengatakan bahwa itu Syajaratul Mubarakah adalah kitab yang tidak bisa diambil rujukan? Silakan. Ya, silakan. Abnaul Imam, mohon maaf, Abnaul Imam. Ya, silakan. Begini, dalam syarat khattun nasab, paham antum? Dalam syarat khattun nasab itu harus mausukin bihi. Kategori mausukin bihi tidak lari ke sumber dari mana anda. Yang maksud mausukin bihi dulu begini. Di dalam kategori mausukin bihi ini harus aslu nasin nasab, sihhatu nisbatin naslin nasab. Sedangkan yang ada di Abnaul Imam fi Misra Wassam ini adalah putra-putranya Sayyid Hasan Hussein yang ada di Mesir, ini di judulnya, dan ada di Syam. Maka oleh
Yusuf Jamalul Lail dikatakan, kenapa ini kok sampai merambat ke Irak lalu sampai ke Yaman? Ini hanyalah tambahan Ibnu Shadaqah Al-Warraq, yang mana Ibnu Shadaqah Al-Warraq ini hidup di abad 12. Begitu. Terus makanya tambahan Ibnu Shadaqah ini tidak masuk kepada kategori Abnaul Imam di abad 5. Begitu. Ya, silakan Tengku. Ya, itu yang dia sampaikan sama Kiai Ghalib. Dia tidak bisa membuktikan naskah yang menjadi tambahan. Jadi ketika Abnaul Imam di dalam mukaddimahnya, mukaddimah takdim, ya, itu penulis pentahqiq menyebutkan di situ lafadznya lamman tasakha hadhil makhtutah zada alaihi zadat tabdu wadihatan min zakari asma'an fi salasilil ansab yarji'u tarikha, ya, fi wujudi ashabiha ila zamanin yaqa'u bitakid ba'da asri Abil Muammar Ibnu Tabatabai sahibil kitab. Ya, artinya gini, ketika naskah ini ditulis, pentahqiq menambahkan beberapa naskah di dalamnya yang terlihat dengan jelas penambahannya dari penyebutan nama-nama yang ada di dalam silsilah nasab tersebut, di mana sejarah keberadaan silsilah nasab yang tertulis di dalamnya itu bermuara pada masa yang terjadi setelah masanya Abul Muammar Ibnu Tabatabai, pemilik kitab asli, gitu loh. Yang kalimat yarji'u tarikhu di ashabiha ila zamanin yaqa'u bitakid ba'da asri Abil Muammar, itu menunjukkan makna bahwa penambahan yang dilakukan oleh tahqiq itu tidaklah mencacati naskah asli. Dia hanya menambahkan sesuatu yang tidak tertulis di dalam naskah asli, ditambahkan untuk melengkapi naskahnya. Itu zaidah itu atau ziyadah tersebut adalah maklum inda ahli riwayat, gitu, tidak bisa dikatakan palsu. Nah, kamu tahu nggak, ya, Abdullah bin Ahmad bin Isa itu dia wafat tahun 385, sementara Abul Muammar Yahya wafat 478. Artinya naskah tersebut tidaklah ditambahkan, itu sesuai dengan naskah aslinya, bukan dengan narasi kamu mengatakan tambahan. Coba buktikan kitab itu tambahan secara makhtutat aslinya. Ya, tolong tunjukkan sama kamu kalau itu adalah tambahan. Silahkan tunjukkan makhtutat asli yang ditulis tangan oleh Imam Ibnu Tabatabai, ya, berdasarkan syarat tahqiq, supaya kami bisa mengetahui bahwa kitab tersebut sudah dipalsukan dengan ditambahkan nama-nama yang bisa menghancurkan nama naskah asli. Tunjukkan. Ya, jadi begini Kiai Ghalib, itu sejarah Abdul Imam tidak bisa dikatakan palsu karena maklum menurut ahli riwayat, dan naskah tersebut tidak bisa dikatakan palsu karena tidak ada sampai saat ini yang bisa menunjukkan makhtutat aslinya. Silakan jawab Kiai Ghalib. Tunjukkan di mana kesalahannya dan makhtutat yang aslinya. Silakan. Begini, yang pertama bahwa tambahan itu telah diakui oleh Tengku Qori bahwa itu bukan catatan asli Abil Muammar Yahya bin Muhammad Ibnu Tabatabai. Sepakat? Salah, bukan begitu mahaminnya, Mas. Gitu loh. Jadi yang ditambahkan yang ada setelah masanya Imam Ibnu Tabatabai dan yang tidak pernah dicatat namun ada dalam riwayat lain. Jadi penambahan itu tidak mencacati naskah asli. Ingat itu. Penambahan, contoh, kamu tahu nggak contoh apa yang ditambahkan? Saya kasih contoh kitabnya.
naskah yang ditambahkan, supaya kamu tahu di dalam kitab Abnaul Imam ada yang ditambah, ada yang tidak gitu loh. Coba kamu buka di halaman ya 91. On cam saja Tengku on cam saja, jadi supaya bisa ngelihat. Tengku digedein sendiri sebab host tidak bisa digedein oleh moderator. Oke. Sebentar. Ya. Saya buka dulu naskahnya ya. Yang di bawah tolong tap-tap layar supaya kita kondusif semuanya. Ana salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pitung, atur Muhammad di bawah. Jangan ada ditaikin semuanya Pitung. Udah segini aja, jangan ditaikin dulu biar kondusif. Siap. Suruh tap-tap layar di bawah Pitung. Tap layar yang di bawah. Jangan ditaikin dulu orang. Maaf, saran saya kalau bisa siapapun yang bernarasi itu wajib memaparkan data. Ya, setuju. Ini Setuju. data kitab Abnaul Imam ya. Iya. Tolong tunjukkan oleh Bapak Ustadz Abdul Ghalib dari nama ini nih ya, dari nama ini semua, yang mana yang asli dan yang mana yang ditambahkan. Silakan. Coba Ya silakan Ki Golib tunjukkan Begini. mana yang asli dan mana yang ditambahkan. Silakan Ki Golib. Begini. Dengan data ya. Silakan. Iya, saya pakai data juga. Iya. Kitab Abnaul Imam itu adalah judulnya saja. Yang pertama judulnya Fi Misr Wassam, putra-putra Sayyid Ahmad, putra-putra Sayyid Hasan dan Husain yang ada di Mesir dan ada di Syam. Itu judulnya. Berarti tidak akan melebar ke mana-mana, hanya menerangkan tentang keturunannya Sayyid Hasan Husain yang sampai ke Mesir dan Yaman. Itu yang pertama. Yang kedua, di Enggak, saya dalam tanya, kitab Irak itu masuk Sam nggak? Irak masuk Sam nggak? Yaman masuk Syam dah. Masuk. Ya saya tanya, Irak masuk Sam? Ya silakan. Tunggu dulu. Jangan kemana-mana. Anda ya. Yaman itu sama Kita benda. dari judul. Lo saya tanya. Ini sampai ke Irak itu masalahnya sampai ke Yaman ini. Begini ini masalahnya kemana yang lama? Jangan Anda jangan dipotong dulu. yang ilmiah. Jangan dipotong dulu saya. Sebentar, satu-satu, jangan ada perdebatan satu-satu. Biarkan Ki Golib yang bernarasi dulu, Tengku. Nanti biar penonton yang ngambil kesimpulan, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Nanti penonton yang akan tahu. Jadi kita nggak usah adu otot, kita adu data, adu argumen begitu loh. Silakan Ki Golib. Pertanyaan saya tanya, Irak itu masuk ke Syam nggak? Sementara anak-anaknya Sayyid Hasan dan Husain itu tidak aja yang disebutkan harus yang ada di Syam dan di Mesir. Ini juga Ya, ada silakan yang jawab. di Irak, ya ada yang di Ramallah, ada yang di mana-mana. Nggak mesti harus disebutkan sesuai dengan judul Fi Syam wal Misr, fi apa tadi itu? Fi Misr. Saya baru ngatakan Ya silakan Ki, silakan Ki Golib, silakan. satu. Itu. Iya. Kalau Iya, mau Apakah Irak itu termasuk sama apa tidak? Maksudnya begitu, silakan. saya katakan kalau sampean memaksakan kehendak, itu judulnya ditambah Abnaul Imam fi Misr Syam wal Yaman. Itu saja. Ya itu gak Itu yang ilmiah tuh pertama. Bang, dengan judul Anda gimana sih? Lucu kamu narasinya. Nah, saya Orang di nanti sini di akan dalam saya kitab, buktikan di dengan dalam kitab data-data. Abnaul Imam. Di mana Di sampean mana datanya orang di dalam kitab Abnaul Imam keturunan nggak ada yang Sebentar, Tengku, jaga emosi, Ki Golib jaga emosi, biar yang di bawah menilai. Silakan Anda berdua beradu argumen, tetapi jangan saling menyela, jangan saling adu berotot. Silakan dengan ketenangan dan adu data. Di sini masyarakat netizen yang akan menilai. Silakan Ki Golib sebentar untuk menjaga kondisivitas. Silakan Ki Golib jawab dulu pertanyaan yang tadi, apakah Irak termasuk Syam? Terus nanti ditanjain juga oleh Tengku. Silakan Ki Golib. Begini, saya ini baru menerasi kok kemana-mana.
syaratnya di sana tadi saya harus mengatakan satu, yang baru yang kedua, yang ketiga selesai baru dipertanyakan nanti begitu. Saya baru satu kok. Ini ndak adil namanya. Ya udah, kembali kepada konteks yang tadi juga. Itu tolong Iya. tunjukkan di mana letak daripada makhtutat yang ditambahkan dan itu bisa tidak menjadi referensi untuk rujukan ahli nasab. Silakan, Ki Golib. Begini, saya narasikan lagi. Saya ada 3 poin di sini untuk menunjukkan bahwa kitab Abnaul Imam fi Misrah itu tidak mausukin bihi sebagai data yang ada di dalamnya Abdullah bin Ahmad Al-Abah. Begitu. Itu yang pertama. Iya, iya. Itu yang pertama, satu. Yang kedua, di kitab Abnaul Imam fi Misra Wassam, Yusuf Jamalul Lail di halaman 22 menerangkan bahwa kitab ini banyak ditambahkan oleh Ibnu Sodaqah di halaman 22 Abnaul Imam fi Wassam. Itu yang kedua. Jangan ditentang dulu. Yang ketiga, di halaman 24 ternyata manuskrip yang ditulis oleh pentahqiq yang namanya adalah Abul Aun Muhammad As-Safaroini. Ternyata Abnaul Imam fi Misra Wassam ini hanya 25 halaman saja. Berarti hanya 12 lembar. Tidak sampai ratusan seperti itu. Berarti ini menunjukkan bahwa judul Abnaul Imam yang ada di Mesir dan Syam tidak mungkin memasukkan anaknya, keturunnya Sudah selesai. yang ada di Yaman. Itu yang Ya, oke. ketiga. Yang ketiga. Udah. Itu sudah. Ya, silakan. Sebentar. Silakan Tengku. Silakan Tengku. Jadi pertama, Itu ada 3 poin tadi itu. ya, pertama judulnya dikatakan Mesir dan Sam, ya. Sehingga ketika ada orang menyebutkan keturunannya di luar Mesir dan Sam, itu dianggap keluar konteks. Itu asumsi, ya, itu asumsi, bukan tanpa data. Sebab anak-anaknya Sayyidina Hasan wal Husain yang termaktub di dalam kitab Abnaul Imam, ya, yang tertulis langsung oleh nasnya itu tidak saja di wilayah Syam, seperti yang ada di Irak ada, yang ada di Libanon juga ada, yang ada di Madinah juga ada. Madinah juga bukan Mesir. Contoh Ali Uraidi. Iya, iya. Ali Uraidi adanya di mana? Ayo, Ali Uraidi adanya di Madinah. Kenapa ditaruh Ali Uraidi di Madinah? Gitu. Sementara anaknya Sayyidina Hasan wal Husain nggak ada di Madinah, ada di Mekah, ada yang di Basrah, ada yang di Iran, ada yang di Rai. Gimana sih? Dan Abdullah bin Ahmad bin Isa itu diparifikasi bukan setelah dia hijrah, tetapi diparifikasi sejak lahirnya di Basrah. Dia ahli Basrah, gitu loh, bukan ahli Hadramaut. Itu satu sudah saya jawab. Yang kedua, ya, dia mengatakan di dalam perkataan Imam Aun, ya, Aun As-Safarai. Ibu Sodako. Enggak, Iya, Ibu Sodako. Aun. Di situ mengatakan cuma 25 halaman. Pertanyaan saya, itu halaman sejarah halaman kitab tersebut 25 halaman atau yang ditambahkan oleh beliau hanya 25 halaman? Coba buka dong. Yang ditambah Buka Ki Golib datanya. Yang ditambahkan beliau itu hanya 25 halaman. Artinya penambahan oleh Imam As-Safarai ini ditambah 25 halaman yang
tidak mengurangi naskah asli, karena syarat tahqiq itu dia tidak boleh menambah-nambah yang menghancurkan khat yang aslinya. Naskah aslinya nggak boleh dikurangin. Misalkan naskah aslinya sampai Abdullah, terus ditulis Abdullah punya anak Alwi ditambah, ya kan? Itu nggak masalah, kecuali yang ditulis di situ nama yang tidak ada pada naskah-naskah lainnya. Jadi itu baru dihapusnya nama Abdullah, terus ganti nama orang lain. Ya itu nggak boleh. Coba apa di situ yang anta yang baca di halaman berapa tadi itu? Ya, silakan Ki Golib. Dibuka begini. mute-nya Ki Golib. Ya. Bisa didengar? Ya, halaman berapa? 25. Ya, silakan. Begini, Halaman berapa? As-Safara ini mengatakan Makhtutot As-Safara ini yang memindah dari Abnaul Imam fi Misr Wassam sebagai pentahqiq kitab Abnaul Imam fi Misr Wassam itu banyaknya hanya 25 halaman. Bukan, coba Berarti- baca dulu matannya yang dikatakan Nggak 25 usah, halaman. sudah saya jelaskan di sini. Jangan berbohong. Coba baca. Sebentar Tengku, mohon maaf, mohon ampun. Sekarang saya menegur Tengku. Biarkan Ki Golib bernarasi, jangan dipotong dulu Tengku. Silakan. Abnaul Imam fi Misr Ya, silakan. Wassam di halaman 25 As-Safara ini hanya mencatat Makhtutot As-Safara ini yang ditemukan yang memindah dari Abil Muammar Yahya bin Muhammad Al-Qasim Ibnu Toba yang terdapat di Abnaul Imam fi Misr Wassam, halamannya hanya 25. Maka ini menguatkan Yusuf Jamalul Lail bahwa kitab Abnaul Imam fi Misr Wassam ini memang tambahan Ibnu Sadaqah. Berarti Abdullah bin Ahmad Al-Abah ini bukan tulisan asli dari Abil Muammar Yahya bin Muhammad Al-Qasim Ibnu Toba yang hidup di abad 5, hanyalah itu tulisan Ibnu Sadaqah Al-Warraq yang hidup di abad 12 yang terkontaminasi dengan namanya Al-Burqatul Musyiqah. Nah, terakhir. Saya akan menunjukkan kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab halaman 106. Begini. Jangan lari kemana-mana dulu. Sebentar Ki Golib, sebentar, mohon maaf. Jangan lari kemana-mana dulu. Kita enggak Fokus Abdul Imam fokus dulu ke Abnaul Imam dulu. Fokus dulu ke Abnaul Imam, kita bedah dulu, baru nanti ke kitab yang lain. Kalau misalnya nanti pindah-pindah, nanti bias masyarakat yang netizen yang dibuat tidak bisa menangkap nanti ilmunya itu. Itu fokus kepada Abnaul Imam saja sekarang. Begini Ya, silakan. saya ini Anda yang harusnya gini loh. Begini. Harusnya membuka kitab tadi itu, kitab yang mengatakan 25 halaman itu kitab naskah aslinya yang ditambah atau kitab apa? Coba buka dulu naskah. Ya, silakan buktikan itu yang tadi saya pertanyakan juga. Jadi Anda ini mengatakan tambahan-tambahan yang mana yang asli Makhtutot dari Imam Ibnu Toba yang mana? Silakan Anda buktikan hal tersebut begitu. Silakan. ini kan kalau si kitab saya mare yang itu kan ikuti dorong. Ya, kasih lihat halaman berapa biar saya lihat halaman berapa. Ya nanti saya silakan. akan lihat. Sekarang, Saya nanti- itu sudah mengatakan halamannya. Ini coba matannya mana matannya? Coba kasih lihat matannya. Imam fi Misr Wassam halaman 28 tadi bilang 25, sekarang 28 nanti saya ini suruh santri Enggak, ngambil. tadi bilang Begini, 25, sekarang 28. Coba seterusnya, yang benar. Enggak, yang benar ini 25 apa halamannya 28. Anda ini di Sinyalnya mana? Ki Golib. Itu halamannya di Iya, Abnaul kamu bilang halaman Abnaul berapa? Imam fi Sekarang Misr Wassam 28. halamannya 28. Oke, coba buka. Ayo buka. Bodoh Ya. ini kor. Tadi Anda bilang 25. Ya, silakan. Nggak boleh ada kata-kata seperti itu, tidak boleh. Jangan menyerang orang. Mohon maaf, Ki Golib, nggak boleh nyerang seperti itu. Itu nggak mau nggak, jangan nyerang pribadi, itu nggak ilmiah Anda. Gimana sih? Jangan seperti itu. Jangan mengatakan Itu seperti bukan itu. matan Yang santuy ditambahkan saja. itu. Ya, silakan. Tunjukkan.
begini ya. Saya Jangan luruskan begini tadi mulu. di Jangan begini Abnaul mulu, Imam fi tunjukkan Misra datanya. Wassam di halaman 2. Sebentar ngomel ini. Loh, saya nggak bisa kalau kamu cuma ngomong doang. Ya. Di sini bukan tempat ceramah. Di sini diskusi, kunjukkan data, kan gitu. Iya, betul. Di halaman tadi, di halaman 28, Anda belum bacakan itu ibaratnya seperti apa. Bentar saya adik suruh ambil. Ya, nanti Masya Allah. kalau disuruh ambil, ya. Teman-teman, di video kali ini Tengku Kori dan Kiai Haji Abdul Ghalib Batu Ampar Madura berdebat tentang masalah nasab klan Balawi. Jadi yang diperdebatkan itu masalah kitab tadi bulan Ansab ya kalau nggak salah, dan di situ ada yang kitab yang lebih tua katanya, kata si Tengku Kori ini adalah Abnaul Imam ya, padahal kitab Abnaul Imam ini sama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sering dibahas bahwasanya kitab Abnaul Imam yang sekarang ini adalah palsu, karena kitab yang asli itu ada sekitar 25 lembar ya kalau nggak salah segitu ya teman-teman, dan sekarang ini ratusan lembar ya. Jadi yang dibuat pedoman sama Tengku Kori ini adalah kitab Abnaul Imam yang dibuat debat dengan Kiai Haji Abdul Ghalib Pamekasan Madura. Jadi seru banget ya di sini perdebatannya ya, seru banget. Jadi setelah Kiai Ghalib menerangkan dipotong gitu ya, sampai ada kayak semacam marah-marah gitu ya, cuman di relay sama hostnya ya, dan sampai akhir perdebatan ini ya tidak menemukan titik temu. Tapi teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana pendapat teman-teman tentang debat antara Tengku Kori dan Kiai Ghalib Pamekasan Madura ini ya. Jadi sekarang Tengku Kori dalam debatnya itu membela klan Balawi, dan Kiai Abdul Ghalib ini tetap membela Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Oke, terima kasih buat semuanya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.